Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal iritnya motor matic sekarang dibanding dengan iritnya motor matic dulu. Jadi sekarang ini ya, kalau kita bicara soal boros-borosan, motor matic itu bisa sampai 35 km per liter. Nah, motor bebek penulis belum pernah alami punya yang injeksi, tapi punya yang karbu itu ya sekitar segitu juga, 35 km per liter. Bebeknya bebek Supra 100 cc. Bebek Supra 100 cc artinya karbunya adalah karbu buatan lokal yang disetel boros. Nggak bisa disamakan dengan karbu motor bebek buatan Jepang atau Thailand ya. Itu sudah beda level. Karbu Supra itu karbu yang tidak pernah ada perubahan, bentuknya model kuno. Nggak bisa disamakan dengan yang punya Suzuki atau punya lainnya. Ada juga sih ya bro yang komentar Supra Fit itu irit, ada yang 70 km per liter, ada yang 55, 60, sekitar segituan lah. Tapi entah itu jalan berapa kilometer per jam ya. Ada satu hal yang bisa membuat motor bebek itu jadi irit, yaitu dengan jalan di gigi yang paling tinggi. Jadi kalau naik motor bebek itu mau irit ya pakai gigi 4 ya. Kalau pakai gigi 3 ya boros. Pakai gigi 2 apalagi. Kalau gigi 1 ya nggak bisa jalan 40. Penulis sendiri apa ya, pernah naik dalam mode irit, tapi kayaknya bedanya nggak begitu jauh ya. Ini juga penulis dulu punya konsumsi bahan bakar itu termasuk parah ya, karena ingat penulis setelah punya Suzuki Crystal yang konsumsinya 30 km per liter, motor penulis ya konsumsi bahan bakarnya juga 30 km per liter. Tapi itu pemakaiannya ya tentu bukan eco riding, bukan mode irit-iritan. Kalau mode irit-iritan, irit banget ya, jalan maksimum 40 atau 45 atau 50 lah paling banter, itu dapatnya sekitar 50 km per liter. Tentu karbunya standar, disetel masih bawaan pabrik, jadi bukan disetel irit. Kalau disetel irit ya pasti bisa lebih tinggi lah. Mendapatkan angka 50 km per liter itu sulit ya. Sulit sekali kalau untuk menulis. Jadi apa ya, zaman segitu karbunya motor Honda itu belum karbu vakum, masih karbu yang apa, manual gitu ya. Karbu yang sing bukan vakum itu apa sih jenenge ya, sembol lah pokoknya sebelum karbu vakum ya. Kalau karbu vakum itu adalah yang bagian apa jenenge ya, jarumnya, bagian skepnya atau opo sih itu naik turunnya diatur oleh debit udara masuk. Debit udara masuk diatur oleh butterfly. Jadi ketika butterfly-nya buka besar, maka udara masuknya jadi besar, bensinnya akan naik sesuai dengan kecepatan anginnya. Sementara itu yang di motor Honda, motor-motor Honda saat itu, bukaan skepnya, jarumnya itu diatur oleh
anunya langsung ke bagian jarumnya itu, langsung ikat ke situ. Jadi kalau ditarik gasnya langsung ngangkat, bensinnya langsung nyemprot, walau aliran udaranya masih lambat atau masih kencang gitu ya. Secara irit-iritan karbu vakum itu jauh lebih efisien, lebih irit. Tapi biasanya dikeluhkan tarikan awalnya gak iso jos, gak iso jereng gitu. Karena kan kalau karbu yang model model biasa, itu begitu ditarik bensin nyemprot banyak, baru udaranya belakangan, jadi campuran udara akan lebih kaya, lebih jos. Yang jelas dulu penulis itu betul-betul kesulitan sekali untuk bisa mempertahankan konsumsi bahan bakar itu mencapai 50 km per liter ya. Biasanya ya maksimal 45 km per liter. Nah, jadi aneh ya ketika zaman sekarang itu konsumsi bahan bakar bisa 60 km per liter. Bahkan ada yang ngomong 70 km per liter untuk motor. Bahkan motornya motor matic ya. Lagi pula itu cc-nya 150 lebih malah ya. Karena misalnya NMAX ini 155, PCX dan Vario yang baru 160. Kalau ngomong soal irit, harusnya motor yang irit itu adalah motor yang ringan. Tapi yang sekarang kan enggak ya. Motor sekarang kan berat ya. Kayak PCX yang baru itu sudah 130 berapa, itu 135 atau berapa lah ya. Motor penulis ini termasuk ringan, itu pun sudah 127 kilo. Berat badan penulis 85. Berapa totalnya? 210. Jadi aneh kan ya, motor yang bodinya lebih berat, secara transmisi itu nggak bisa tinggi ya, rasio RPM terhadap kecepatan itu selalu tinggi. Jadi ini motor penulis ya, kalau akselerasi 0-100 keukur di mesin dyno, kecepatan 40 itu 6000 rpm, kecepatan 40 6000 rpm, kecepatan 60 itu 7000 rpm. Jadi ya di motor matic modelnya kayak gitu. Masuk gigi pertama sudah di 3500-an rpm ya, di kecepatan 20-an gitu ya. Jadi rasio antara rpm dan gigi itu emang tidak linier ya. Kalau nggak salah gitu ya, 3500 itu sekitar kecepatan 30 atau 20 gitu. Kalau di motor manual gigi 4 kecepatan 30 itu sudah terlalu rendah. Kalau normalnya gigi 4 itu kecepatan 40 ya. Kalau motor bebek normal Supra ya. Kalau motor lagi ya tentu beda lagi ya. Motor yang bisa jalan di kecepatan 30 gigi 4 itu kalau sudah dimodifikasi pakai busi kaki 3 atau modifikasi semacam sehingga bisa jalan di RPM rendah banget, atau pakai pro kapasitor atau apapun lah ya yang bisa bikin motornya nggak batuk-batuk ketika jalan RPM-nya terlalu rendah. Tapi motor bebek atau motor lagi itu biasanya tidak didesain untuk dijalankan di RPM idling ya. Apalagi kalau motor yang DOHC atau overbore itu biasanya RPM rendah minimumnya ya 4000 ya. CC penulis coba eco ridingnya kecepatan 60 aja ya, untuk membuktikan teori penulis. Udah besok macet nanti aja wis. Dari rasio gigi
motor matic itu harusnya RPM-nya lebih tinggi, motornya juga lebih berat, cc-nya juga kebanyakan lebih tinggi. Motor matic sekarang paling lemah kan yang 110 atau 115 cc, lebih tinggi kan daripada Supra yang 100 cc. Tapi ya mengapa kok motornya jauh lebih irit? Mengapa kok motornya bisa lebih efisien? Kita kali ini tidak ngomong sekedar sekedar dari sisi cc-nya, dari sisi cara penggunaannya. Kita ngomong dari sisi lain-lain. Apa sih perubahan mesin itu? Apa sih yang berbeda dari sekarang dengan dulu? Apa sih yang menyebabkan motor sekarang itu bisa sangat irit dibanding motor-motor masa lalu? Bukan hanya soal teknologi karbu atau injeksi saja sebenarnya. Memang itu ada pengaruhnya ya. Apalagi kalau kita membandingkan dengan teknologi karbunya Honda yang ya wes nggak bisa dibilang efisien ya. Mereka-mereka yang irit itu biasanya adalah mereka-mereka yang jarang kena macet ya. Jadi ya untuk membandingkan kendaraan ya kita harus berada pada situasi yang sama. Penulis ya sebenarnya sekarang ini itu jauh lebih lancar jalannya. Zaman dulu itu jauh lebih lancar jalannya daripada sekarang. Kalau dulu dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor itu nyaris tanpa berhenti itu cuma di lampu merah. Kalau sekarang ya ini salah satunya contohnya ini harus jalan pelan-pelan gitu ya, karena yang lain juga pelan. Dan kecepatan seperti ini untuk motor matic nggak bisa irit, nggak mungkin bisa ngirit. Di motor bebek bisa dipaksa ngirit, tapi bakal masih tetap boros. Jadi ini kalau di motor bebek mungkin gigi 2 ya, atau gigi 1, tergantung dari orangnya. Tapi tetap gasnya buka tutup. Nah, gas buka tutup tersebut akan ya menyebabkan boros, nggak bisa lah irit. Motor manapun kalau ya harus dipaksa jalan kecepatan 12, 20 sampai 30 km per jam itu sulit iritnya. Apalagi lalu lintasnya tidak lancar, harus mengerem, harus gas, harus mengerem, harus gas. Kecepatan yang konstan itu yang sangat membantu motor bisa irit. Wes, bisa enggak ya? Wes, kita coba ya. Reset ECU. Halah. Sembul lah untuk angka piro wes. 999. Ya entahlah wes, ini angkanya pasti angka buruk lah, nggak mungkin angka balik ini ya. Yang jelas ada beberapa perubahan ya pada kendaraan sekarang dibanding masa lalu. Yang pertama ya jelas teknologi ya, bukan soal karbu dan injeksi, karena karbu itu pun bisa irit ya. Sebenarnya karbu vakum itu merupakan karbu yang irit, tapi ada beberapa hal yang membuat irit, yaitu beberapa perkembangan teknologi seperti misalnya Euro 3. Euro 3 itu walau memang memperkenalkan teknologi yang menghambat ya, mengurangi power, tapi ada juga yang meningkatkan juga, seperti misalnya rock roller, apa maneh pengurangan volume oli ya. Terus apa maneh, kalau oli makin encer penulis nggak setuju ya, karena oli makin encer itu nggak menjamin motor itu jadi makin kencang, karena seringkali kalau di daerah panas olinya justru terlalu encer. Kalau oli terlalu encer ya nggak mungkin lah bisa irit. Udah,
Kalau gini-gini ya nggak mungkin lah bisa servis. Sembuh lah kok biro ya. Terus yang berikutnya adalah teknologi filter. Filter zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda ya. Filter zaman sekarang ini ukurannya gede ya. Ukurannya gede banget. Terus apa jenenge? Filtrasinya juga lebih bagus. Kalau dulu pakai busa. Busa itu memang bagus, tapi dibanding kertas yang pakai minyak yang dipakai sekarang itu jauh kemampuannya. Jadi filter kertas campur minyak sekarang ini filtrasinya lebih bagus, yang dalam penerapannya akan membuat ruang bakar itu akan lebih bersih. Ruang bakar akan nggak perlu sering-sering diservis, performanya akan tetap prima. Itu keunggulannya. Terus apa mana? Ini pingin penulis tunjukkan angkanya ya. Masih bisa jalan, terus saya. Kecepatan goalnya 60 ya. Aduh, sampai mana tadi. Selain dari teknologi peningkatan teknologi ekonomis ya, seperti roller juga ada teknologi muter angin, pemuter angin. Terus dari sisi busi juga ada peningkatan ya. Jadi kayak kalau zaman dulu busi itu selalu hitam, kalau sekarang itu lebih cenderung putih karena ada perbaikan. Dan yang penting lagi itu adalah kompresi mesin. Kompresi mesin sekarang jadi lebih tinggi. Kalau kompresi mesin tinggi ya otomatis lebih efisien ya. Lebih efisien artinya untuk bahan bakar yang sama, pemakaian yang sama, ya akan lebih irit ya. Kita nggak ngomong efisiensi itu cuma soal tenaga saja. Karena efisiensi itu juga bisa berarti irit. Kompresi contohnya ini NMAX ini. Kompresinya meningkat dari yang Supra itu 9,5 banding 1. Di NMAX ini 11,5 10,5 banding 1. Sudah banyak peningkatannya, apalagi yang baru. Dan ini juga didukung oleh peningkatan bensinnya. Kalau dulu premium tok ya, yang minim ya, orang itu banyak pakai premium, konsumsi bahan bakar pakai premium. Ya penulis juga ngomong angka itu adalah angka ketika pakai bensin premium. Nah kalau sekarang sudah minim oktan 95, oktan 90 ya, Pertalite. Minim sudah Pertalite. Oktan 90. Dulu oktan 88 premium, sekarang oktan 90 Pertalite. Terus apa lagi? Oh iya, dulu motor itu pakai rantai. Rantai itu menurut penulis kok rasanya kalah efisien ya daripada CVT ya, dalam sisi pengurangan tenaga. Soalnya rantai itu dulu seringnya oblak-oblak, apalagi rantainya motor Honda. Honda itu mekaniknya itu ngaco semua ya. Kalau masang rantai itu kerasnya nggak karu-karuan. Katanya kalau gitu itu yang sip. Ya maklum lah, mekanik ahas ya, pengetahuannya cuma level itu saja ya, gak ngerti soal motor. Jadi kebanyakan orang punya motor Honda Supra itu rantainya cepat rusak dan seringnya dalam kondisi kendor ya. Nah, kalau sudah kendor gitu, hambatan dari rantai itu besar sampai bunyi kerasa gitu ya. Rantai yang baru pun bakal dirusak oleh mekanik ahas. Tentu yang lebih pengalaman ya bakal lebih ngerti lah gimana caranya nyetel rantai yang bener ya.
karena kayak mekanik sekelas Sibun pun kalau nggak salah nyetel rantainya pakai sandar tengah. Apa maneh ya, tapi yang jelas motor sekarang itu irit karena banyak perkembangan pada teknologi. Teknologi injeksi itu ya juga membantu kendaraan jadi lebih irit. Ya tentu ini kalau kita ngomong kondisi di Indonesia ya. Karena kalau kita lihat di India, motor karbu pun ada yang irit. Nah, motor laki karbu yang 100 cc itu ya. Itu ada yang 70 km per liter. Real life. Tapi ya kita juga harus perhatikan bahwa ya di India sana banyak juga ya jalan bebas hambatan. Kayaknya malah di Indonesia kalah. Di sana jalan bebas hambatan itu untuk motor juga. Nah, kalau di sini hanya untuk mobil. Wah, ya angkanya turun. Tadi sebelum lewat jalan polisi tidur tadi dapatnya angka 55 km per liter ya. Setelah lewat banyak polisi tidur tadi jadi 53 km per liter. Tapi bagaimanapun itu angkanya masih lebih baik daripada apa yang coba penulis perjuangkan ketika dulu pakai Honda Supra Fit. Dalam kondisi jalan yang sama, dalam cara pemakaian yang sama, termasuk cara ngiritnya ya. Dulu penulis ngirit itu pakai ya pakai wis gigi 4 wis. Sebisa mungkin pakai gigi 4. Jalan di kalem-kalem top speed paling ya 60 maksimal, itu biasanya juga 50 tok wis. Kecepatan 50 dari rumah sampai kantor, dari kantor sampai rumah gitu. Kalau dirupiahkan bensin yang penulis beli itu biasanya antara 45 sampai 48, 50 itu sudah sangat bagus sekali. Tapi sekarang pakai motor yang cc-nya lebih besar, bodinya lebih besar, lebih berat ya. Kalau motor bebek itu Supra kira-kira mungkin 80 kilo bodinya mungkin. Ini 127 kilo. Kok bisa lebih irit? Ya mungkin kalau sekarang sudah punya Supra lagi ya wis beda lagi ya. Penulis sudah tahu untuk caranya bikin irit gimana gitu ya. Karena antara irit dan bertenaga itu bisa sesuatu yang berbeda. Ya wis lah, itu saja. Yang jelas faktanya ya motor matic sekarang bisa kok dibuat lebih irit daripada motor-motor bebek zaman dulu. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.